Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak mengenal Syekh Arsyad Al-Banjari? Meski sudah wafat sejak tahun 1812 Masehi, tetapi nama beliau melekat di hati masyarakat Martapura, Kalimantan Selatan. Ada banyak jejak yang ditinggalkannya, hingga namanya tetap terpatri di hati umat. Syekh Arsyad Al-Banjari adalah ulama yang sangat produktif. Beliau banyak menulis dalam bidang keagamaan. Karya-karyanya ini ibarat mata air yang tak pernah kering meski terus digali. Tidak mengherankan jika banyak peneliti menjuluki Syekh Arsyad Al-Banjari sebagai matahari Islam Nusantara. Bukan tanpa alasan tentunya, sebab sejak dahulu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sebelum itu, ia sempat menuntut ilmu agama Islam di Mekah. Setelah kembali ke kampung halaman, hal pertama yang dikerjakannya adalah membuka tempat pengajian yang bernama Dalam Pagar. Satu buku berjudul Intelektual Pesantren, Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Pertumbuhan Pesantren, menginformasikan bahwa lokasi pesantren itu awalnya adalah sebidang tanah kosong yang masih berupa hutan belukar, pemberian Sultan Tahmidullah, penguasa Kesultanan Banjar saat itu. Syekh Arsyad menjadikan tanah itu sebagai sebuah perkampungan yang di dalamnya terdapat rumah, tempat pengajian, perpustakaan dan asrama para santri. Sejak itu, kampung baru itu didatangi oleh para santri dari berbagai pelosok daerah. Kampung tersebut kemudian dinamakan dengan Kampung Dalam Pagar. Para santri begitu mencintai Syekh Arsyad Al-Banjari. Setiap ilmu yang disampaikannya tertambat di hati para santri. Hal ini karena berkah dari Allah Ta'ala, sekaligus didukung oleh metode pengajaran yang sangat handal menyampaikan ilmu keislaman. Metode tersebut meliputi pengajaran bilhal dengan memberikan ketauladanan dalam perilaku. Kemudian metode bilisan, mengajar dengan cara menyampaikan atau berceramah. Selain itu juga didukung oleh metode bil kitabah, yakni para santri diajarkan cara dan tata cara menulis. Suatu waktu, Sultan Kerajaan Banjar, Sultan Tahmidullah, berkunjung ke kampung-kampung yang ada di wilayahnya. Tiba di kampung Lok Gaban, ia terkesima melihat lukisan yang indah. Setelah bertanya, dia mengetahui pelukisnya bernama Muhammad Arsyad, seorang anak berusia 7 tahun. Tertarik dengan kecerdasan dan bakat anak kecil itu, Sultan berniat mengasuhnya di istana. Mulanya Abdullah dan Siti Aminah, kedua orang tua Arsyad, enggan melepas anak sulungnya itu. Tapi atas pertimbangan masa depan si buah hati, keduanya pun menganggukkan kepala. Di istana Arsyad kecil bisa membawakan diri, selalu menunjukkan keluhuran budi pekertinya. Sifat-sifat terpuji itu membuat ia disayangi warga istana. Bahkan Sultan memperlakukannya seperti anak kandung. Beranjak dewasa, Arsyad dikawinkan dengan Bajut, seorang perempuan yang soleha. Ketika Bajut tengah mengandung anak pertama, terlintas di benak Arsyad untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Sang istri tidak keberatan demi niat suci suaminya itu, meski dengan perasaan berat. Setelah mendapat restu Sultan, Arsyad berangkat untuk mewujudkan cita-citanya. Begitulah sepenggal kisah perjalanan hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar kelahiran Lok Gaban, Martapura, 19 Maret 1710 Masehi. Ia adalah pengarang kitab Sabilul Muhtadin yang banyak menjadi rujukan hukum fikih di Asia Tenggara. Semoga Allah mengampuni dan memberikan rahmat kepada beliau. Amin, Allahumma amin.